Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini Sapitri, mahasiswi Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi dengan nomor induk mahasiswa B1B121103. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang konsep birokrasi klasik, gagasan pemikiran para tokoh yaitu Moska, Michaels, Weber, dan Marx, untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia. Yang pertama, Moska dan Michael. Pada sebuah observasi yang membentuk dasar klasifikasi baru Moska pada pemerintahan, Moska menyimpulkan bahwa dalam semua masyarakat yang berdiri secara kokoh dan berkuasa, lebih tepatnya orang-orang yang menjalankan kekuasaan pemerintah akan selalu merupakan minoritas, dan di bawah mereka kita temukan banyak kelas orang-orang yang tidak pernah diberi peranan dalam arti yang sesungguhnya dan turut serta dalam pemerintahan, tetapi hanya tunduk kepadanya. Dan inilah yang disebut kelas yang diperintah. Ada dua hal dalam analisis Moska yang dipandang menggoncangkan opini pada abad ke-19. Yang pertama, penekanannya terhadap keharusan pemerintah minoritas. Secara jelas, membuat setiap teori tentang birokrasi tidak relevan. Kemudian yang kedua, pejabat-pejabat pemerintah memiliki otoritas tinggi terhadap kekuasaannya. Secara khusus, gagasan birokrasi Moska adalah suatu hal yang memiliki arti yang lebih kompleks daripada sosok pejabat-pejabat negara, dan apapun yang berhubungan dengan hal semacam itu disebutnya birokrasi. Ketika Moska menulis Negara Demokratis, dia menyebutkan ciri-ciri spesialisasi dan sentralisasi termasuk ke dalamnya. Tetapi ciri yang paling penting adalah penggunaan pekerja dalam kepegawaian negara. Kemudian, Moska hanya mengisyaratkan alasan-alasan untuk mendudukan birokrasi dalam kelas yang berkuasa di negara modern. Sedangkan Michaels dalam bukunya Political Parties 1911, ia memiliki pandangan yang sama dengan Moska, yang mengungkapkan bahwa birokrasi merupakan kebutuhan suatu negara modern. Dengan cara ini, maka kelas yang dominan menjaga posisi atau kedudukan mereka, sedangkan kelas yang menengah atau di level menengah adalah kelas yang belum atau tidak terjamin pada saat mencari jaminan atau asuransi pekerja. Yang kedua, Max Weber. Menurut Max Weber, pada konsep birokrasi merupakan suatu bagian administrasi mengenai pejabat yang diangkat. Sedangkan menurut teori organisasi, Max Weber, birokrasi adalah suatu tatanan yang memiliki hubungan sosial dan mempunyai tugas masing-masing. Kemudian, salah satu petunjuk bagi konsep umum Weber tampak dalam identifikasinya terhadap jenis birokrasi yang lain dan terpisah dari tipe paling rasional. Ini adalah birokrasi patrimonial. Birokrasi patrimonial berbeda dengan tipe rasional, terutama karena para pejabat yang bekerja tidak bebas dibandingkan orang-orang yang diangkat secara kontraktual. Kemudian ciri-ciri dari birokrasi yaitu mempunyai seorang pemimpin dan biasanya juga seorang staf administrasi. Dan ciri-ciri dari staf administrasi adalah yang pertama, para anggota staf secara pribadi bebas dan hanya menjalankan tugas-tugas impersonal jabatan mereka. Yang kedua, terdapat hierarki jabatan yang jelas. Yang ketiga, fungsi-fungsi jabatan ditentukan dengan tegas. Yang keempat, pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak mereka. Yang kelima, mereka dipilih dan diangkat berdasarkan kualifikasi profesional. Idealnya didasari dengan diploma atau ijazah yang diperoleh melalui ujian. Yang keenam, mereka yang dipilih dan diangkat memiliki gaji dan biasanya juga ada hak-hak pensiun.
Gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hierarki, pejabat dapat selalu menempati posisinya. Dan dalam berbagai keadaan tertentu, ia juga dapat diberhentikan. Kemudian yang ketujuh, pos jabatan adalah lapangan kerjanya sendiri atau lapangan kerja pokok. Kemudian yang ke-8, terdapat suatu struktur karir dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian atau merit dan menurut pertimbangan keunggulan superior yang mereka miliki. Kemudian yang ke-9, pejabat mungkin tidak sesuai dengan posnya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut. Yang ke-10 atau yang terakhir, ia tunduk pada sistem disipliner dan kontrol yang sama. Weber mempertimbangkan sejumlah besar mekanisme untuk membatasi lingkup berbagai sistem otoritas, pada umumnya dan khususnya birokrasi. Mekanisme tersebut dikelompokkan menjadi 5 kategori pokok, yaitu yang pertama, kolegialitas. Weber mengungkapkan bahwa keseluruhan gagasan mengenai birokrasi sangat dipengaruhi teori administrasi Jerman di abad ke-19. Dalam rangka mengambil sebuah keputusan dalam suatu tatanan birokrasi, maka prinsip kolegial harus terlaksana. Kemudian yang kedua, pemisahan kekuasaan. Dalam pembagian tugas, birokrasi berbeda yang dapat dilihat dari lingkup dan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, administrasi amatir. Manakala suatu pemerintahan tidak memberikan gaji para administraturnya, maka pemerintahan itu tergantung pada orang-orang yang memiliki sumber-sumber yang dapat memungkinkan mereka menghabiskan waktu dalam kegiatan yang tidak bergaji. Kemudian yang keempat, demokrasi langsung. Ada beberapa cara atau muslihat untuk memastikan bahwa para pejabat dibimbing langsung oleh dan dapat dipertanggungjawabkan pada suatu majelis. Kemudian yang kelima, ada representasi atau perwakilan. Kemudian yang ketiga, Karl Marx. Menurut Marx, birokrasi adalah organisasi yang bersifat parasitik dan eksploitatif. Birokrasi merupakan instrumen bagi kelas yang berkuasa untuk mengeksploitasi kelas sosial yang lain atau kelas sosial yang dikuasai. Marx memperkenalkan gagasan birokrasi ke dalam kritiknya terhadap konsepsi Hegel tentang kekuasaan eksekutif negara. Marx secara mendasar keberatan dengan cara Hegel meneliti hubungan antara negara dan masyarakat. Pertama-tama, mereka isahkan negara mewakili hentingnya umum, masyarakat alin dan kepentingan-kepentingan plus, dan kemudian mereka persatukan kembali melalui perangkat hierarki, hak independen untuk perusahaan, dan moralitas pejabat yang tinggi. Ini tampak bagi Marx menggambaran yang benar-benar terdistorsi. Oposisi teoritis antara kepentingan umum dan khusus adalah ilusi yang digunakan oleh para birokrat untuk membenarkan kepentingan khusus mereka sendiri. Masing-masing mekanisme yang dianggap Hegel sebagai penjamin kesatuan negara dan masyarakat hanya membuktikan konflik di antara keduanya. Kualifikasi kertas dari birokrat adalah tanda pemisahnya dari masyarakat lainnya. Tujuan negara yang sebenarnya tenggelam dalam kerahasiaan, tindakan mekanistik, keyakinan pada otoritas, dan pencarian posisi yang lebih tinggi dalam hierarki. Dalam birokrasi, identitas kepentingan negara dan kepentingan pribadi tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga kepentingan negara menjadi kepentingan pribadi tertentu yang berhadapan dengan pihak lain. Tetapi, Marx setuju dengan Hegel bahwa birokrasi adalah pilar utama kelas menengah. Tetapi bertanya, organisasi macam apa yang bisa dimiliki jika bergantung
pada keseimbangan kepentingan yang saling bertentangan antara pejabat dan kelompok istimewa lainnya. Kekuasaan eksekutif milik seluruh rakyat dan hanya bisa terjadi ketika kepentingan khusus benar-benar menjadi kepentingan semua.